Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Husnul Hasyim, NIM 231730857 dari Prodi Pendidikan Jasmani Angkatan 2023 kelas A, mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya, yaitu AKG, angka kecukupan gizi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi AKG. Apa itu AKG? AKG adalah panduan standar kebutuhan gizi bagi individu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Ini membantu memastikan asupan nutrisi yang seimbang. Adapun tujuan AKG bertujuan untuk mencegah kekurangan dan kelebihan gizi, serta menjaga kesehatan optimal bagi setiap kehidupan. Serta manfaat AKG. Dengan mengikuti AKG, orang tua dapat memenuhi kebutuhan gizi anak secara tepat dan mencegah masalah kesehatan terkait nutrisi. Selanjutnya, materi kedua, yaitu menghitung kebutuhan kalori anak. Simak penjelasan berikut. Menghitung kebutuhan kalori anak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama usia, yang kedua tingkat aktivitas, yang ketiga kondisi kesehatan. Usia. Anak usia 1-3 tahun membutuhkan kalori lebih sedikit dibandingkan anak usia 4-6 tahun. Tingkat aktivitas. Anak yang aktif atau sering berolahraga membutuhkan kalori lebih banyak. Kondisi kesehatan. Anak dengan kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit kronis membutuhkan asupan kalori yang lebih tinggi. Materi selanjutnya, menghitung kebutuhan protein anak. Anak usia 1-3 tahun membutuhkan protein 13-19 gram. Anak 4-8 tahun membutuhkan protein itu 19-28 gram. Sedangkan anak usia 9-13 tahun membutuhkan protein 34-46 gram. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan kalori anak terbagi menjadi 3. Yang pertama, usia. Yang kedua, tingkat aktivitas. Yang ketiga, jenis kelamin. Usia. Kebutuhan kalori anak meningkat seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Tingkat aktivitas. Anak yang sering bermain dan berolahraga membutuhkan lebih banyak energi. Jenis kelamin. Secara umum, anak laki-laki membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan anak perempuan. Selanjutnya, menghitung kebutuhan karbohidrat anak. Juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama usia, yang kedua aktivitas, yang ketiga sumber. Usia. Anak usia 1-3 tahun membutuhkan 130-170 gram karbohidrat per hari. Aktivitas. Anak yang aktif membutuhkan lebih banyak karbohidrat untuk energi. Sumber karbohidrat yang baik meliputi nasi, kentang, dan roti. Selanjutnya, menghitung kebutuhan lemak anak. Anak usia 1-3 tahun membutuhkan lemak sebanyak 20-30% dari total kalori harian.
Anak usia 4-8 tahun membutuhkan lemak sebanyak 25-35% dari total kalori harian. Sedangkan anak usia 9-13 tahun membutuhkan lemak sebanyak 30-45% dari total kalori harian. Selanjutnya, menghitung pertumbuhan vitamin dan mineral anak. Yang pertama, vitamin. Membantu pertumbuhan dan perkembangan seperti vitamin A, C, D, E, dan K. Yang kedua, mineral. Membangun tulang dan gizi seperti kalsium, zat besi, dan magnesium. Selanjutnya, pola makan sehat dan seimbang untuk anak. Yang pertama, buah, sumber vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan anak. Yang kedua, sayuran, membantu menjaga kekebalan tubuh anak dan menyediakan serat. Yang ketiga, protein, penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selanjutnya, contoh makan sehat untuk anak yang bertahap. Pertama itu sarapan, oatmeal dengan buah-buahan segar. Kedua, cemilan, yogurt dengan granola dan kacang-kacangan. Yang ketiga, makan siang, nasi, ikan, sayuran tumis, dan buah. Keempat, cemilan, smoothie dengan sayuran hijau dan buah. Kelima, makan malam, pasta dengan saus tomat, daging giling, dan salad. Selanjutnya, manfaat aktivitas fisik bagi anak terbagi menjadi 3, yaitu pertama, mendukung pertumbuhan, kedua, meningkatkan kesehatan, yang ketiga, mengembangkan motorik. Yang pertama, mendukung pertumbuhan, membantu mencapai tinggi dan berat badan yang optimal. Yang kedua, meningkatkan kesehatan, menjaga kesehatan jantung, tulang, dan serta imun. Yang ketiga, mengembangkan motorik, meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas. Selanjutnya, pentingnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Memenuhi kebutuhan gizi anak yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pola makan seimbang dan bergizi. Seimbang dapat membantu anak tumbuh sehat dan bahagia. Baik, materi selanjutnya tentang prinsip menyusun menu seimbang terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahan makanan mempunyai tiga fungsi bagi seseorang, yaitu fungsi biologi, fungsi psikologi, dan fungsi sosial. Yang kedua, makanan dapat dikelompokkan menurut slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi 5 golongan, antara lain makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah, dan susu. Yang ketiga, pemilihan bahan makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan psikologi, pendidikan, pendapatan, sosial budaya, dan geografis. Yang keempat, dalam memilih bahan makanan perlu memperhatikan jenis dan tanda kerusakan bahan makanan serta ciri-ciri bahan makanan yang baik. Materi selanjutnya yaitu konsumsi pangan dan kecukupan gizi. Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan secara tunggal maupun beragam yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan, rasa lapar, atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera. Sedangkan tujuan fisiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Dalam kurung Sediotema 1996. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung gizi yang Anda perlukan. Jenis zat gizi yang perlu Anda hitung terbagi menjadi zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro atau makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jenis zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara itu, zat gizi mikro atau mikrotein yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Jenis zat gizi ini mencakup vitamin dan mineral. Kendati dibutuhkan dalam jumlah kecil, zat gizi mikro memiliki fungsi penting dalam berbagai sistem tubuh. Materi selanjutnya, kebutuhan gizi makro. Jenis zat gizi makro yang perlu Anda hitung kebutuhannya yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Setiap gizi makro mempunyai persentase tertentu dari total kebutuhan kalori Anda. Terbagi menjadi 3 yaitu kebutuhan protein adalah sebesar 10-15% dari kebutuhan kalori total. Setelah menemukan besarnya kalori untuk protein, ubahlah dalam gram. Protein sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Yang kedua, kebutuhan lemak adalah sebesar 10-25% dari kebutuhan kalori total. Lemak sebanyak 1 gram setara dengan 9 kalori. Yang ketiga, kebutuhan karbohidrat adalah sebesar 60-70% dari kebutuhan kalori total. Karbohidrat sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Materi selanjutnya, kebutuhan gizi mikro. Zat gizi mikro yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam vitamin dan mineral. Contoh zat gizi ini mikro antara lain kalsium, natrium, zat besi, kalium, iodium, vitamin, magnesium, dan fosfor. Kebutuhan gizi mikro tidak bisa diperkirakan dengan rumus seperti hanya kebutuhan gizi makro, melainkan cukup dilihat berdasarkan kecukupannya saja. Hal tersebut dikarenakan jumlah zat gizi mikro sangat kecil, jenisnya banyak, dan biasanya kebutuhan relatif sama untuk setiap kelompok umur. Baik, materi selanjutnya, perbedaan AKG lansia dan dewasa muda. Berdasarkan data, AKG lansia umumnya lebih rendah, terutama pada gizi makro dalam kurung karbohidrat, lemak, dan protein daripada orang dewasa muda. Namun, kebutuhan vitamin dan mineral lansia cenderung tidak mengalami perubahan atau justru lebih tinggi, seperti vitamin K, vitamin D, vitamin B6, dan kalsium. Misalnya, pada wanita berusia antara 65-80 tahun, kebutuhan energi per hari adalah 1550
kcal. Ini jauh lebih kecil daripada kebutuhan energi wanita berusia 19 sampai 29 tahun yang sebesar 2250 kcal. Selain itu, kebutuhan lemak dan karbohidrat juga berbeda signifikan. Sebagai contoh, pada pria dewasa berusia 19 sampai 29 tahun, kebutuhan lemaknya sebesar 75 gram per hari, sedangkan pada lansia hanya sebesar 50 gram. Selanjutnya, materi daftar kebutuhan gizi yang penting untuk lansia. Sejalan dengan AKG di atas, pada dasarnya komponen gizi dasar yang harus dipenuhi oleh lansia sama dengan dewasa, muda, atau bahkan anak-anak. Komponen dasar ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, protein yang berasal dari hewan maupun nabati. Yang kedua, serat, vitamin, dan mineral dari sayur dan buah. Yang ketiga, karbohidrat kompleks dari sumber makanan pokok seperti nasi, kentang, roti, atau umbi-umbian. Meski sama, tetap saja ada kebutuhan gizi khusus untuk kelompok lanjut usia. Materi selanjutnya, apa itu fungsi dari angka kecukupan gizi? Fungsi dari AKG bisa mengklasifikasi kebutuhan gizi Anda berdasarkan karakteristik yang ada pada tubuh Anda. Misalnya, ada seseorang mahasiswi berusia 20 tahun dengan berat 55 kg, maka berdasarkan AKG Anda membutuhkan 2350 ml air dalam sehari. Selain kebutuhan air, AKG juga merincikan kebutuhan gizi lain seperti kebutuhan protein, vitamin A, B, E, lemak, dan masih banyak lagi. Dengan memperhatikan angka kecukupan gizi, tubuh jadi lebih bugar dan sehat, serta bisa menjaga pola makan dengan tepat yang akan berimbas pada berat badan ideal. Baik, materi terakhir yaitu tentang kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan sehari-hari. Kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan sehari-hari itu terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan dasar, kebutuhan vitamin, dan kebutuhan mineral. Kebutuhan dasar yaitu seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Yang kedua, kebutuhan vitamin. Kebutuhan vitamin, kita membutuhkan vitamin seperti vitamin A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, folat, B12, biotin, kolin, dan vitamin C. Sedangkan yang ketiga itu kebutuhan mineral. Kita juga membutuhkan seperti kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, mangan, tembaga, krominium, besi, rodium, zinc, selenium, dan fluor. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan dan serta penjelasan tentang
apa itu angka kecukupan gizi AKG. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya penjelasan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.